Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa Balkiswanti dengan NIM 20017088. Adapun tujuan saya membuat PPT ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah sosiolinguistik, di mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Siti Ainim Liusti SPD M.Hum. Adapun judul yang saya ambil yaitu analisis model fungsi bahasa dalam teks berita tragedi Kanjuruhan. Adapun latar belakang, secara umum fungsi bahasa adalah alat untuk komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Lebih khusus, fungsi bahasa dapat digolongkan ke dalam beberapa bagian. Antara lain, bahasa mempunyai fungsi kebudayaan, fungsi kemasyarakatan, fungsi perorangan, dan fungsi pendidikan. Makalah ini membahas model fungsi tiga bahasa dalam fenomena atau tragedi Kanjuruhan, yang mana berjudul Kronologi Tragedi Kanjuruhan Malang, yang dipaparkan Kapolri. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu apa itu model fungsi bahasa, bagaimanakah analisis model fungsi kognitif bahasa dalam teks berita, bagaimana analisis model fungsi evaluatif bahasa dalam teks berita, dan keempat, bagaimanakah analisis model fungsi efektif bahasa dalam teks berita. Dan adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui hakikat dan konsep model fungsi bahasa, menganalisis model fungsi kognitif bahasa dalam teks berita, menganalisis model fungsi evaluatif bahasa dalam teks berita, menganalisis model fungsi efektif bahasa dalam teks berita. Nah, kali ini saya akan membahas teori dan pembahasan. Yang pertama yaitu metode, di mana penelitian ini saya menggunakan penelitian kualitatif, di mana metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yang mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci yang mana bertujuan untuk mendapatkan kebenaran yang dibangunkan berdasarkan perkembangan teori-teori dari penelitian atas dasar empirik. Kita masuk dengan pembahasan. Model fungsi bahasa itu menurut Martinet, fungsi bahasa adalah hubungan yang terdapat antara kode dan pemakainya. Di mana makalah ini saya mengambil dan menganalisis tiga fungsi bahasa, yaitu fungsi kognitif, fungsi evaluatif, dan fungsi efektif. Nah, kita masuk kepada model fungsi kognitif, di mana fungsi ini sebagai alat untuk mengungkapkan gagasan, konsep, dan pemikiran, di mana fungsi ini sejalan dengan fungsi bahasa secara umum sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Nah, pada teks berita yang diterbitkan oleh koran Tempo yang berjudul Kronologi Tragedi Kanjuruhan Malang, yang dipaparkan Kapolri. Nah, data yang didapatkan untuk fungsi kognitif ini adalah data yang pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan tim dan pendalaman, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebagai bagian kronologis, kata Kapolri saat konferensi pers Kamis malam 6 Oktober 2022. Dari data di atas dapat kita lihat terdapat gagasan, konsep, dan pemikiran yang dituangkan, namun menyampaikan kutipan tidak lengkap. Dari sepenggal kalimat dan keterangan yang ada, dapat kita ketahui juga bahwa fungsi kognitif yang terdapat pada data tersebut adalah Kapolri yang sedang melakukan konferensi pers. Dalam keadaan ini tentunya akan adanya tanya jawab dan pemberitahuan informasi berupa gagasan dari kronologi tragedi Kanjuruhan tersebut. Nah, teman-teman, yang ketiga, adapun model fungsi evaluatif, di mana fungsi bahasa untuk menyalurkan atau mengantarkan siap serta nilai-nilai dalam komunikatif. Nah, pada teks berita yang diterbitkan koran Tempo tersebut berjudul Kronologi Tragedi Kanjuruhan Malang, yang mana dipaparkan Kapolri.
terdapat nilai-nilai bahwa seharusnya jika Anda melakukan sebuah tindakan, sebaiknya Anda jangan bertindak gegabah. Nah, dari fungsi evaluatif ini, adapun data yang saya ambil, yang pertama, kemudian panitia pelaksanaan Arema FC juga tidak menyiapkan rencana darurat hingga menjual tiket yang seharusnya hanya 38.000 tetapi dijual 42.000. Dari data tersebut kita dapat mengevaluasi jika kita ingin mengambil sebuah keputusan yang besar dan berisiko, sebaiknya kita sudah memikirkan solusinya terlebih dahulu sehingga risiko yang diakibatkan tidak menjadi besar. Nah, data yang kedua dalam fungsi bahasa yang ketiga ini yaitu berdasarkan hasil olah TKP dan pendalaman, PT LIB ternyata tidak melakukan verifikasi terhadap stasiun yang dipakai. Namun, PT LIB menggunakan hasil verifikasi pada 2020. Berdasarkan data di atas dapat kita evaluasi bahwa dalam melakukan kegiatan, bahkan dalam skala besar, seharusnya kita harus mengecek sedetail mungkin setiap hal yang perlu dilakukan agar tidak terjadi sebuah kesalahan yang fatal. Nah, yang keempat yaitu ada model fungsi efektif, di mana fungsi yang mengalihkan emosi serta perasaan dalam komunikasi pada teks berita yang diterbitkan koran Tempo tersebut. Nah, fungsi efektif berupa peraturan yang sudah ditetapkan oleh UUU dan penetapan tersangka untuk bukti permulaan. Nah, dalam fungsi ini saya juga mengambil data berdasarkan gelar perkara dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka, kata Kapolri saat konferensi pers Kamis malam 6 Oktober 2022. Dalam perkara ini, ke-6 tersangka dijerat dengan pasal 359 dan pasal 360 KUHP tentang kelalaian. Selain itu, mereka juga dijerat pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Nah, dari data di atas, dengan tidak ditetapkan tersangka, maka hal tersebut membuat baik korban atau keluarga korban yang ditinggalkan menjadi sedikit tenang karena ada penanganan dan tindak lanjut yang dijalankan. Nah, baik, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dalam PPT ini, pada teks berita yang diterbitkan koran Tempo yang berjudul Kronologi Tragedi Kanjuruhan Malang yang dipaparkan Kapolri, dapat dianalisis fungsi bahasa menggunakan model fungsi bahasa. Secara tradisional ada 3 fungsi bahasa yang seharusnya terpisah, tapi pada kenyataannya agak tumpang tindih. Adanya kebanyakan kemiripan pada fungsi bahasa ini, tetapi ada juga beberapa perbedaan dan perbedaan tersebut terletak pada macam-macam informasi yang disampaikan oleh tiap fungsi bahasa itu. Nah, pada data ini yang dapat kita simpulkan bahwa seharusnya tragedi Kanjuruhan tidak terjadi jika sikap dilakukan Kapolri dan penonton tidak anarkis dan gegabah, menjual tiket sesuai kapasitas tribun, dan mengevaluasi lagi dengan detail PT LIB verifikasi terhadap stasiun yang dipakai tersebut. Dan fungsi efektif terdapat pada data bahwa Kapolri sudah menetapkan 6 tersangka. Hal ini menunjukkan fungsi efektif karena dengan Kapolri melakukan tindakan, korban dan keluarga korban akan sedikit merasa lega dan tenang. Nah, adapun di sini daftar pustaka yang saya buat. Mungkin sekian dulu presentasi ujian akhir semester saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.